Shalom dan selamat malam kepada semua ahli Komsel Eklesia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sekali lagi dapat dipertemukan di dalam kasih Tuhan Yesus dan juga di dalam kebaktian Komsel secara online. Saya berharap agar semua jemaat Tuhan, sekalipun kita secara online, tetapi mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh menerima teguran Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang luar biasa. Saat ini Bapa, kami mau belajar firman Tuhan. Engkau yang memimpin dan menyertai kami. Engkau yang berbicara di dalam setiap hati kami, di dalam jiwa kami Bapa, supaya kami mengerti isi hati Tuhan. Saya berdoa Bapa, sekalipun secara online kami lakukan, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menolong kami, sehingga kan apapun isi hati Tuhan yang kami belajar malam hari ini, Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memberikan pengertian. Saya berdoa untuk Komsel Eklesia supaya tetap kuat dan semangat untuk melaksanakan pelayanan ini Bapa, sekalipun secara online. Ini adalah cabaran kami, sekalipun ini adalah suatu halangan, tetapi bagi kami tidak pernah terhalang untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih mendengar isi hati Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami supaya kami tetap kuat di dalam iman kami. Bapa di surga, terima kasih. Kami siap untuk belajar firman Tuhan malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom dan salam damai dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mengucap syukur karena kebaikan dan rencana Tuhan yang luar biasa untuk hidup kita pada saat ini. Mari anak Tuhan yang dikasihi dan yang percaya kepada Tuhan, kita melihat firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 dan juga 24. Firman Tuhan berkata, semua orang sudah berdosa dan jauh daripada Allah yang menyelamatkan mereka. Tetapi oleh rahmat Allah yang dikaruniakan dengan percuma, hubungan manusia dengan Allah menjadi baik semula melalui Yesus Kristus yang membebaskan kita. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-23, di mana kita melihat di sana bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan tidak ada yang tersisa. Dikatakan di sini bahwa semua orang sudah berbuat dosa. Dan apa yang harus kita ketahui adalah pada waktu semua orang sudah berbuat dosa dan sudah terpisah dengan Allah, maka akibatnya adalah maut, yaitu hidup yang penuh dengan kesengsaraan, berada di dalam neraka. Namun Allah sangat mengasihi manusia karena manusia adalah ciptaannya yang sangat mulia. Dia tidak mau membiarkan manusia akan masuk di dalam neraka, tetapi Dia memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-24, di mana di sini katakan bahwa oleh karena rahmat Allah ataupun oleh karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan, kita dibenarkan oleh iman kita, dan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan yang kekal. Tetapi ada harus kita lakukan di sana. Kita harus percaya, kita harus taat, kita harus bertobat, kita harus menyadari segala kesalahan kita, supaya kita dapat menikmati keselamatan yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya di sini hanya setiap orang yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Kristus akan binasa. Sebagai orang yang sudah kenal Tuhan, sebagai orang yang sudah tahu siapa Tuhan dan apa yang harus dilakukan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, apa tindakan kita? Apakah dalam kehidupan kita selama ini sebagai orang percaya sudah benar-benar menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita katakan kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak mengikuti segala perintah-perintah yang Tuhan telah nyatakan kepada kita, maka kita belum kenal siapa Tuhan kita sebenarnya. Kalau kita katakan bahwa kita ini orang percaya, tetapi kita tidak taat kepada perintahnya, maka kita sama seperti orang yang tidak mengenal akan Allah. Anak Tuhan yang dikasihi, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ada ramai orang yang menyebut nama Tuhan, ada ramai orang yang berseru nama Tuhan, tetapi hidup mereka jauh daripada Tuhan. Pada hari penghakiman, Tuhan akan berkata kepada mereka bahwa aku tidak mengenal kamu. Karena apa? Karena hidup mereka tidak berkenaan di hadapan Tuhan. Mari kita menghargai penebusan Tuhan. Penebusan Tuhan melalui kayu salib, kita menghargainya dengan menyerahkan seluruh kehidupan, menyerahkan seluruh tubuh kita untuk melayani Tuhan. Nah, sebagai orang yang percaya, mungkin ada perbuatan yang kita rasakan orang tidak melihat perbuatan kita itu, tetapi Tuhan melihat. Saat kita beribadah, melayani, dan melaksanakan pelayanan Tuhan dengan begitu bersemangat, tetapi jauh dari hidup kita itu penuh dengan dosa dan perlakuan yang tidak baik, itu sebenarnya mempermainkan Tuhan. Dan apa yang dianggap seperti itu adalah orang-orang yang belum merdeka di dalam Kristus. Oleh sebab itu, mari kita menyadari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah hubungan kita itu mampu membawa kita kepada keselamatan dan mampu menguatkan iman kita ataupun tidak. Karena pada akhirnya, jika kita melakukan dosa, kita sendiri akan merasa akibatnya. Kita sendiri akan merasa malu di hadapan Tuhan. Mari kita berbaik semula dengan Allah, karena Allah sudah menyediakan jambatan bagi kita untuk berbaik semula dengan Dia. Jangan pernah malu untuk datang kepada Tuhan. Jangan pernah malu untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, karena Dia mengenal kita siapa. Bahkan helai rambut kita pun Dia tahu jumlahnya. Bahkan tubuh kita pun Dia tahu bagaimana keadaannya. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan apakah kesalahan yang sukar untuk kita hindari, ataupun sikap-sikap yang sukar untuk kita hindari. Nyatakan itu kepada Tuhan. Karena pada waktu kita mengakui di hadapan Tuhan, pada waktu kita mohon pengampunan daripada Tuhan, maka di situ kita diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari semua anak-anak Tuhan yang percaya selidiki hati masing-masing. Apakah selama ini kita datang ke gereja menyembah Tuhan, apakah itu adalah buah yang terbaik? Jika itu bukan buah yang terbaik, masih ada kesempatan bagi kita untuk mengubahkan itu menjadi buah yang terbaik. Karena kita harus sadar bahwa waktu kita sudah tidak lama. Dan juga kita harus sadar bahwa hidup kita ini hanya dipinjamkan oleh Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa
tidak mengetahuinya. Sebab itu hargailah hidup ini. Jangan kita pernah menyesal pada kemudian hari nanti, karena itu boleh menyebabkan kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Bapa, untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami senantiasa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bapa di surga, pada malam hari ini saya mau berdoa untuk kelompok sel eklesia. Engkau memberkati mereka Bapa dengan lebih dalam lagi. Engkau mengenal hati mereka Tuhan. Kami mau berdoa supaya setiap hati kami, setiap pribadi jemaat Tuhan yang ada di komsel ini akan diubahkan oleh Tuhan. Segala sikap-sikap yang mungkin dari kedagingan itu diubahkan ya Tuhan menjadi kasih, supaya kami semua mengasihi di antara satu dengan yang lain. Bapa di surga, kami mau berdoa supaya firman Tuhan ini bertumbuh di dalam hati setiap jemaat-Mu yang ada di komsel ini. Engkau memberkati setiap ahli komsel ini Bapa, supaya mereka tetap giat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah untuk kami. Kami telah belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah menyatakan isi hati-Mu kepada kami satu persatu pada malam hari ini. Terpuji dan termulia nama Tuhan. Hanya di dalam dan di atas